Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 0,11%. Dengan total market cap mencapai di 813 miliar US dollar, berarti peningkatan sekitar 2 miliaran lah ya. Not bad. Untuk Bitcoin kita bisa lihat dalam 24 jam terakhir ada penurunan sebesar 0,07% di angka 16.876. Masih sebenarnya nggak terlalu jauh dari situ, tetapi daily close-nya kemarin tembus struktur ya. Lalu untuk Ethereum dia meningkat ya, dia meningkat tipis sebesar 0,17% di angka 1223. Lalu untuk BNB dia masih lanjut koreksi sebesar 0,41% di angka 243. XRP dia meningkat signifikan sebesar 3,39% di angka 36 sen. Dan untuk Dogecoin dia masih lanjut koreksi sebesar 1,48%. Cardano dia meningkat sebesar 1,05%. Dan Polygon Matic dia meningkat sebesar 1,34%. Jadi bisa dibilang untuk hari ini ya, peningkatan dari altcoin cenderung lebih tinggi alias Bitcoin dominance cenderung turun ya. Nah, untuk apa sih ekonomi kalendernya sesuai dengan pembahasan kemarin ya. Nggak ada apa-apa kemarin, ya bisa dibilang nggak ada yang terlalu penting. Dan hari ini pun sekarang kan tanggal berapa nih? Tanggal 27 ya. Tanggal 27 juga belum ya, di mana kita bisa lihat di sini ada beberapa dari US, tapi sayangnya nggak sampai bintang 3 begitu. Nah, yang mulai akan ada data penting itu besok ya, tanggal 28. Di mana di tanggal 28 itu akan keluar data pending home sales. Ya, lagi-lagi ini langsung berhubungan dengan salah satu mandate dari The Fed ya. Jadi The Fed itu kan seperti yang kita tahu tujuannya itu adalah dua, yaitu kasarnya cuma hanya dua. Yang pertama membuat inflasi rendah, kalau bisa di 2% atau di bawah. Yang kedua adalah memastikan jangan sampai terlalu banyak pengangguran di Amerika Serikat. Otomatis pengangguran pasti ada, tapi jangan sampai terlalu tinggi. Nah, seperti yang kita tahu sekarang dalam kondisi peningkatan interest rate terus-menerus, itu artinya apa? Pengangguran sedikit, inflasi tinggi, ya. Nah, tetapi seperti kita tahu dalam beberapa bulan terakhir, perkembangannya adalah mulai turun inflasi, ya. Inflasi kemarin seingat gue udah di bawah 7 ya. Sementara tertingginya tuh Amerika 8, something saya tua ya. Jadi tinggi banget awalnya. Sekarang mulai turun, tetapi pengangguran anehnya belum naik-naik. Padahal kalau kita lihat news di Amerika Serikat ya, seperti Amazon, lalu Meta dan lain-lain ya, The Giants aja mereka banyak melakukan pemecatan. Jadi sebenarnya gue sedikit bingung ya. Kenapa pengangguran di Amerika Serikat masih belum terlalu tinggi? Mungkin ya ini teorinya masih pending datanya. Seperti yang kita tahu data seperti initial jobless claim dan lain-lain itu nggak real time. Itu otomatis ada lag-nya. Nah, semoga saja nanti ya next time initial jobless claim dan lain-lain mulai ada peningkatan pengangguran. Nah, jadi kalau sampai peningkatan pengangguran, nah the Fed nggak bisa sembarangan meningkatkan interest rate terlalu tinggi. Karena kalau terlalu tinggi, penganggurannya akan terus-menerus meningkat. Gitu ya. Tapi harapan gue sih sebenarnya satu, supaya cepat inflasi turun. Karena kalau inflasinya nggak turun, ya nggak sampai ke 2% lagi, tapi pengangguran meningkat, itu terjadi seperti di tahun 1980-an di Amerika Serikat, ya, di mana terjadi satu fenomena yang disebut stagflasi. Nah, that's bad. Kenapa? Karena inflasi tinggi, pengangguran tinggi. Nah, itu kacau, ya. Mau dioprek-oprek sama The Fed juga nggak bisa. Gitu. Jadi, semoga saja tidak terjadi seperti itu, ya. Semoga inflasi cepat turun dan pengangguran mulai meningkat di Amerika Serikat, ya. Jadi kurang lebih seperti itu, tapi untuk hari ini ya, ekonomi kalender nggak ada yang terlalu penting, jadi kita bisa lebih fokus ke chartingnya ya. Kita sekarang balik ke Bitcoin ya. Untuk Bitcoin kita bisa lihat kemarin, atau lebih tepatnya jam 7 pagi tadi, dia daily close di atas dari MA50 dan juga struktur 16.908. Kalau kita di sini dia close di 16.917. Ya, berarti berhasil reclaim, tapi sayangnya reclaimnya tipis gitu. Jadi apa namanya? Ya PR-nya hari ini sih kalau bisa Bitcoin bisa daily close-nya lebih jelas lagi di atas ya, kalau bisa ya lebih inilah kesannya dia close di mungkin ya lebih dekat lebih dekat ke 17.000 mungkin ya. Yang penting di atas dari struktur 16.900 dan juga di atas dari EMA 50 gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin, overall cukup bagus. Dan seperti yang kita bisa di sini, menurut gua penyebabnya ya bukan karena spesifik kenapa ada data dari US, tapi karena indeks dolarnya sedikit melemah ya. Kalau kita lihat kemarin dia
ya kita lihat sendiri lah ya, dia tiba-tiba buka di bawah dari 104,13 gitu. Jadi that's good sih sebenarnya, that's good secara overallnya. Jadi bisa dibilang walaupun lack in volume ternyata kebantu dengan indeks dolar yang melemah gitu ya. Jadi makanya kenapa Bitcoin dan lain-lain malah cenderung naik ke atas gitu ya. Overall oke. Dan secara untuk jangka panjangnya cukup bagus sebenarnya untuk indeks dolar ya. Dia lanjut membuat lower low, lower high, lower low, lower high. Walaupun kemarin sedikit bikin deg-degan, di sini membuat suatu higher low ya. Tapi sepertinya EMA20 langsung menghajar ya dan lanjut lagi membuat dia turun. Nah, buat lo yang mungkin masih bingung, kenapa kita ngomongin di XY, kemungkinan besar lo masih baru di CWT, nggak apa-apa. Gue kasih tahu, karena di CDXY ini atau indeks dolar ini adalah cara kita menghitung demand dari US dollars itu sendiri, gitu. Dan seperti yang kita tahu, indeks dolar itu berkorelasi negatif dengan risk on asset, ya. Jadi bukan hanya kripto saja, risk on asset seperti Nasdaq, S&P, Dow Jones dan kawan-kawannya. Makanya kalau lo sering lihat Bloomberg dan lain-lain, mereka banyak yang sering ya mengkaitkan korelasi antara kripto dengan ya, Nasdaq, S&P dan lain-lain. Ya, mungkin ada yang berpikir, tapi Bang, kan jauh lebih volatile kripto, jauh lebih volatile BTC. Benar. Tapi mereka itu dikategorikan menjadi satu aset kelas yang masih sama, yaitu risk on asset. Makanya kenapa mereka cenderung berkorelasi negatif dengan DXY gitu ya. Jadi ya otomatis kita ingin DXY cenderung terus-menerus turun ya. Dan semua bull market yang sustainable, sekali lagi ya, bukan cuma rally-rally aja, tapi sustainable, bisa bertahun-tahun seperti 2020, lalu 2015 dan siklus-siklus sebelumnya, itu semua terjadi saat indeks dolar sedang dalam keadaan lemah seperti ini ya. Kita cek di weekly. Nah, kalau kita di sini bull market 2020, apa yang terjadi? Indeks dolar melemah. Kalau kita lihat lagi di sini bull market 2016 ya. Nah, kita lihat apa yang terjadi, yaitu saat waktu lagi indeks dolar melemah. Jadi bull market yang sustainable sekali lagi adalah bull market yang indeks dolarnya melemah dengan signifikan dan masuk ke kategori bear market. Nah, sekarang kalau kita lihat ini mulai terlihat bau-baunya atau tercium bau-baunya bear market di indeks dolar. Maka dari itu harapan untuk terjadi reversal terhadap cryptocurrency market dari bear market menjadi bull market itu semakin besar ya. Jadi kita tunggu. Jadi overall seperti itu untuk makronya ya. Getting better sebenarnya. Dan sekarang kita akan masuk ke buy limitnya. Nah, tetapi seperti biasa sebelum kita masuk ke buy limit, gue harus ingatkan dulu dan disclaimer dulu bahwa konten dari DCWT dan semua konten dari TCI ini bukanlah financial advice. Tujuannya adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting, gitu ya. Nah, lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak. Lo bisa like our video, bisa share our video, bisa juga menggunakan link referral di bawah. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bytrade, di mana Bytrade ini sedang ada berita bahagia. Buat lo yang mau sign up di Bytrade, lo bisa mendapatkan 100 BTT airdrop for free hanya untuk sign up saja. Dan apabila lo sudah KYC juga, lo akan mendapatkan ekstra 300 lagi BTT. Jadi hanya dengan sign up dan dengan kalian KYC saja bisa mendapatkan 400 BTT ya. Dan juga ada referral program, di mana setiap kali lo invite teman-teman lo dan mereka successfully KYC, lo akan mendapatkan 30 BTT lagi. Dan juga apabila menginvite dan merefer berbagai macam partisipan dalam IEO dari BTT, lo akan mendapatkan 5% ekstra bonus dalam bentuk BTT, dan juga lo bisa mendapatkan 15-22% dari semua purchase amount as a commission, dan komisinya akan dibayarkan dalam bentuk USDT. Ini setahu gue bisa sampai 10.000, ya, jadi cukup besar. Nah, jadi Bytrade ini adalah suatu cryptocurrency exchanger yang fokusnya ingin menyelesaikan beberapa permasalahan utama exchanger kripto, yaitu fee yang mahal, lalu lack of industry expert, dan juga permasalahan cyber attack, plus juga regulasi yang nggak jelas. Ya, jadi intinya Bytrade ini ingin menjadikan kripto aset ini sebagai satu aset yang accessible untuk semua orang. Ya. Nah, mungkin buat lo yang bertanya, apa itu BTT? BTT itu adalah token dari Bytrade atau native token dari Bytrade,
Dimana apabila kita menggunakan si BTT coin ini di buy trade, kita akan bisa mendapatkan perks ya. Salah satunya adalah untuk mendapatkan handling fee ya. Nah, di sini tentunya ada berbagai macam benefits lain seperti discount trading, listing, withdrawal fee yang lebih murah, dan juga participating dalam staking dan referral program juga. Selain dari itu juga, token ini akan mereceive berbagai macam handling fee seperti yang gue bilang tadi di depan. Dan juga Bytrade akan menggunakan 20% dari profit mereka untuk melakukan buyback terhadap BTT sehingga akan ada burn. Otomatis akan membuat si coin ini secara sifatnya deflationary ya, atau semakin berharga. Dan selain dari itu juga BTT coin ini akan play a significant role juga dalam BTT ecosystem. Tentunya nanti untuk volume trading, metaverse, DeFi, dan seterusnya ya. Jadi buat lu yang belum menggunakan Bytrade, silahkan bisa kalian menggunakan Bytrade, simple, tinggal register saja di sini ya. Atau buat lu yang ingin menggunakan app-nya, sudah tersedia di Google Play dan juga di App Store ya. Dan sekali lagi ya, buat lu yang tertarik untuk menggunakan Bytrade ini, mereka sedang ada airdrop program. Hanya dengan sign up dan KYC saja, lo bisa mendapatkan 400 BTT. Jadi tunggu apa lagi? Langsung kita ikutan program dari Bytrade. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Ya, untuk Bitcoin berarti karena terjadi daily close di atas dari struktur dan juga di atas dari EMA50, maka posisi short kita kemarin yang terbentuk pada tanggal 20 dan 21 Desember kemarin harus kita cut loss. Ya, jadi sekali lagi, ini pentingnya kita untuk siap melakukan cut loss di futures trading, gitu ya. Nah, sekarang ya PR untuk Bitcoin sebenarnya simple ya. PR untuk Bitcoin adalah bertahan dan daily close tetap di atas dari 16.908. Kalau itu bisa terjadi, secara struktur ini tentunya akan menjadi satu hal yang baik untuk Bitcoin ya. Karena kalau sampai mulai turun lagi, probability-nya lebih cenderung membuat lower low gitu. Jadi semoga saja hari ini ya sampai besok pagi jam 7 dia bisa daily close di atas dari 16.908. Jadi itu PR untuk Bitcoin ya. Untuk posisi shortnya sebenarnya sekarang dalam keadaan nanggung karena kemarin technically speaking dia daily close di atas ya, jadi bukannya ke reject di sini. Jadi untuk posisi short kita harus tahan dulu aja ya, tunggu kalau sampai ternyata daily close-nya di bawah lagi, lalu dari tes 1 di tes 2 ya udah kita bisa buka posisi short lagi ya. Untuk posisi longnya masih sama seperti kemarin secara setup apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini. Nah, tetapi andaikan Bitcoin berhasil di close tetap di atas dari 16.908, lalu terjadi retest 1, retest 2 di sini. Nah, kita juga bisa pertimbangkan untuk buka posisi long di 16.908. Jujurnya, secara skenario ini yang lebih gue inginkan, karena ini lebih bisa membantu struktur Bitcoin untuk lanjut lagi membuat higher high dan higher low, begitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi spot di untuk posisi futures di Bitcoin. Untuk posisi spotnya otomatis masih belum berubah ya. Untuk buy limit pertama lo boleh pilih antara 16.433 atau 16.343. Untuk buy limit keduanya bisa pertimbangkan dari 15.874 gitu ya. Jadi overall seperti itu untuk Bitcoin, dan sekali lagi gue ingatkan untuk posisi spot ini adalah posisi jangka panjang. Jadi jangan kalian berpikir di hold hanya seminggu 2 minggu ya. Untuk posisi spot ini seperti kita nabung. Oke, nah kalau untuk BTC kan tadi cut loss, tapi untuk Ethereum akhirnya kena juga target TP kita di MA50. Ya, jadi buat lo yang kemarin bersikeras nih, gue pengen TP-nya di MA50. Selamat, akhirnya dapat juga TP di MA50. Di tepatnya tadi di 1228. Ya, congratulations, berarti profitnya sebesar, kita coba cek ya. Ya, 5%-an something lah. Not bad at all. Walaupun nunggunya lumayan lama sih jujurnya ya. Dari tanggal berapa berarti ya kita nunggunya itu? Dari 17 ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hari ke-10 ya. Hari ke-10 akhirnya kena TP juga. Tapi nggak apa ya. Nah, sekarang tinggal kita lihat nih. Apakah pada hari ini akan dia ke-reject oleh MA50 atau tidak ya. Kalau hari ini ke-reject oleh MA50 dan daily close di bawah dari MA50, besok kita bisa pertimbangkan pending order posisi short tentunya di MA50 dengan target TP di mana yaitu di 11.000, sorry bukan 11.000 tapi di 1166 begitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futuresnya. Sekali lagi gue ulangi, untuk posisi short kita bisa pending order apabila besok daily close dari Ethereum di bawah dari MA50 gitu
ya. Jadi overall seperti itu untuk Ethereum secara futuresnya. Untuk posisi spotnya masih sama, buy limit pertama di 1166 dan buy limit kedua di 1105 gitu ya. Dan untuk secara struktur masih oke karena seperti yang gue bilang, yang menjadi penentunya itu apabila dia jebol nggak nih dari 1166. Kalau jebol, ya probability dia untuk lanjut membuat lower low semakin besar dan benar-benar terjadi head and shoulders begitu ya. Kalau benar-benar terjadi head and shoulders, berarti probability-nya akan seperti ini ya. Head and shoulders, dia tembus dan lanjut lagi ke bawah gitu. Oke, dan untuk ke Phantom. Untuk ke Phantom sedikit berbeda dibandingkan Ethereum. Ethereum akhirnya kena juga, Phantom masih belum kena juga setelah hari ke 1, 2, 3, 4, masuk ke 5 ya. Tapi ada kemungkinan hari ini bisa kena. Ya, ada kemungkinan hari ini bisa kena. Jadi buat elu yang target TP-nya di EMA50 boleh digeser. Kemarin itu di 0,2094, sekarang di 0,2083. Ya, jadi pastikan digeser, kalau enggak nanti bisa nggak kena ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi long dari yang kemarin ya. Sudah terbentuk dari tanggal berapa nih berarti ya? Terbentuk dari tanggal 22 Desember ya. Nah, untuk posisi shortnya ini basically sama persis seperti Ethereum. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di EMA50, monggo kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short di EMA50. Tapi hari ini belum kena sayangnya ya. Jadi kita lihat nih, apakah hari ini akan kena EMA50 dan apakah besok daily close-nya masih di bawah dari EMA50 atau tidak. Kalau dia close-nya masih di bawah dari 50, nah besok kita bisa pertimbangkan sekali lagi buka pending order posisi short ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi longnya otomatis kalau lu pengen lagi ya tinggal nyontek aja ke tanggal 21 dan 22 kemarin. Retest 1, retest 2 silahkan buka posisi long. Target TP MA50. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futuresnya. Untuk posisi spotnya ada dua, di 19 sen dan juga di 18 sen ya. Jadi overall seperti itu untuk Phantom. Oke, dan selanjutnya kita ke Matic. Untuk Matic sayangnya berita yang kurang bahagia ya. Jadi kita melakukan cut loss juga di Matic ya. Setelah ternyata kemarin tiba-tiba ada rally yang cukup signifikan karena ternyata ada news untuk Matic ya. Dia ada urusan user activity dia mereka cukup tinggi ya, akhirnya naik. Ya sudah, ya ini artinya apa? Ini jadi pelajaran untuk kita bahwa kita harus siap dengan namanya cut loss ya. Nah, jadi untuk sekarang ya, yang setup terbaru yang mungkin cukup menarik untuk Matic adalah posisi long. Apabila besok daily close-nya masih di atas dari 80 sen ya. Kalau dia tetap masih di atas dari struktur ini, kita bisa pertimbangkan untuk pending order posisi long. Sekali lagi dengan syarat apabila besok dia tetap daily close-nya di atas dari struktur 80 sen ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Tentunya untuk posisi long ini target TP-nya jelas yaitu di 83 sen ya. Nah, itu untuk posisi longnya. Untuk posisi shortnya otomatis tinggal kita balik saja logikanya. Tempat kita TP posisi long otomatis adalah sebuah resistance ya. Nah, apabila resisten di retest 1 kali, 2 kali alias konfirmasi, kita bisa pertimbangkan ini untuk menjadi posisi short kita atau lebih tepatnya setup posisi short kita ya. Nah, target TP-nya tinggal kita baik lagi tentunya nanti ke 80 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futures di Matic ya. Bisa dibilang sekarang kita masuk ke satu price range baru antara 80 sen sampai 83 sen. Nah, untuk posisi spotnya ya berarti ada sedikit perubahan nih ya. Posisi spot pertama buy limitnya boleh pertimbangkan antara di 80 sen atau di MA200 yaitu di 8 sama-sama 80. Cuma beda buntutnya aja. 0,8097 atau 0,8032 ya. Makanya gue bilang ini menjadi buy limit pertama aja lu boleh pilih antara dua ini ya. Nah, untuk buy limit kedua masih di 77 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic. Secara struktur it's getting better ya. Tapi yang gua sedikit khawatir adalah MA20. Apakah dia akan memukul Matic kembali jatuh lagi atau tidak. Oke, dan selanjutnya kita ke BNB. Dan untuk BNB sayangnya masih belum terjadi retest juga ya. Jadi bisa dibilang dia stuck di antara 251,4 dengan 240,2 ya. Sejak tentunya kita tahu FAT lumayan kuat urusan Binance ya di daerah sini nih ya.
Nah, jadi tentunya tinggal kita lihat nanti dia akan retestnya kemana, ke resisten atau ke support ya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di 240, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP di 251 gitu ya. Nah, untuk posisi shortnya otomatis ya, kita bisa lihat aja, bisa nyontek sebenarnya ya. Kita bisa nyontek ke tanggal 20 dan 21 kemarin. Kalau terjadi retest 1, retest 2 seperti itu, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short dengan target TP di 240,2. Nah, selain dari itu juga kalau kita bisa lihat di sini, MA20 sudah semakin mendekat. Nah, otomatis ini juga bisa menjadi satu resisten yang menyebalkan. Jadi, nanti mungkin kalau seandainya kita dapat posisi long, ternyata MA20 sudah nembus, nah mungkin bisa pertimbangkan TP-nya di MA20. Tapi kalau masih belum ya sudah, kita tetap saja TP-nya di 251. Begitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futures di BNB. Lagi-lagi price range-nya adalah di 251 sampai di 240 gitu. Untuk posisi spotnya, buy limit pertama adalah di 240 ya. Dan untuk buy limit keduanya adalah di 230. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB, quite simple ya. Secara struktur tentunya masih belum terlalu bagus ya, sangat kacau karena FAT kemarin begitu. Ya lagi-lagi kita nggak bisa kontrol FAT, kita nggak bisa kontrol markets ya, kita hanya bisa bereaksi terhadap markets. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Dan untuk DCWT kita pada hari ini juga, seperti biasa gue akan ingatkan, jangan kalian pakai uang panas, itu aturan yang paling penting menurut gue ya. Dan yang kedua, jangan sampai over leverage. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.